mungkin ekspektasi saya rasa semua inline dengan konsensus ya. Kita di kuartal satu masih kinerjanya masih positif, mungkin yang kita khawatirkan di kuartal 2-nya, Mbak. Artinya justru di kuartal satu ini justru masih positif begitu ya, sehingga Iya. investor lebih optimistis begitu. Iya, karena kan rata-rata kita tahu kegiatan perekonomian itu mulai melambat di Maret ya, semenjak penetapan PSBB. Di kuartal satu Januari, Februari, Maret, kita bisa perhatikan juga kinerja ekspor kita juga lumayan, masih lancar. Nah, di bulan bulan Maret, April, Mei ini yang kita lihat kan terjadi perlambatan ya. Karena PSBB, terus juga ada lockdown di beberapa negara yang mengganggu aktivitas perekonomian, terus juga kita baru dapat data kemarin PMI kita kan terendah ya, sepanjang survei dan terendah se Asia Tenggara seingat saya. Artinya kalau prediksi Anda dengan adanya optimisme begitu dari investor terkait dengan data kuartal satu pada hari ini begitu, berarti IHSG ini diprediksi bisa menghijau hingga di paling tidak penutupan perdagangan sesi pertama misalnya? Iya, saya percaya IHSG masih mampu menguat. Selain itu juga kondisinya kan kita Dow Jones Future-nya juga hijau ya, udah menguat. Jadi inline lah kalau menurut saya, ada dibantu stimulus seperti itu. Tapi ini bisa bertahan sampai kapan? Karena kalau kita lihat ini kan kuartal 1 seperti yang Anda bilang ini masih positif begitu. Tapi kan kuartal 2 sudah diprediksi ini negatif begitu dengan adanya koreksi. Iya, makanya yang saya khawatirkan di kuartal 2 ya. Di kuartal 2 ini data PMI-nya udah mengkonfirmasi kalau perekonomian yang melesu. Apalagi kita backbone, kita kan consumption ya. Konsumsi kita mungkin cenderungnya melambat. Selain itu juga kita lihat inflasi bulan April itu kan melambat juga ya. Nah, diperkirakan nih harusnya kan di bulan Ramadan tuh inflasi agak menguat. Nah, ini cenderung melambat. Artinya selain terjadi perlambatan konsumsi juga kayaknya benar perlambatan aktivitas ekonomi juga mempengaruhi. Nah, Artinya di ini bisa kuartal bertahan sampai kapan, Pak Indra? Iya, kalau mungkin bertahannya kita belum bisa tahu ya. Yang pasti semakin meningkatnya jumlah PDB maupun yang positif terkena COVID-19, makin meningkatnya akan makin membahayakan terhadap perekonomian kita. Kita ambil contoh kemarin aja, ada di pabrik rokok Sampurna kan udah terdapat pasien yang positif. Nah, otomatis hal itu aja udah mengganggu produksi dari HMSP. Nah, itu aja kita tahu dampaknya terhadap karyawan, termasuk perusahaan, dan ekosistemnya juga berdampak total. Nah, itu yang poin-poin itu yang kita nggak tahu nih. Yang pasti semakin tingginya data positif dari COVID-19 dan PDP-nya itu makin membahayakan terhadap perekonomian kita. Jadi kalaupun hari ini IHSG menghijau begitu, artinya masih ada kemungkinan untuk bisa rebound lagi di hari berikutnya begitu, atau justru terkoreksi lebih dalam lagi begitu dari kemarin? Iya, saat ini kita semua sepakat ya, indeks kita bergerak volatil. Amat sangat sulit memprediksi pergerakan pasar. Bisa aja kayak kemarin kita koreksi dalam, hari ini ada sedikit positif lagi. Jadi ke depan mungkin sampai akhir Juni ini pola indeksnya akan cenderung gini bergerak volatil. Tapi kalau menurut saya polanya masih akan terus sideways.